Kekerasan terhadap jurnalis di Indonesia terus terjadi dari tahun ke tahun. Bukan hanya ancaman fisik, tapi juga intimidasi, bahkan kriminalisasi. Mereka yang seharusnya diberikan perlindungan justru kerap menjadi sasaran. Menjadi jurnalis di Indonesia bukan hanya soal ketajaman pena dan juga kata, tetapi bagaimana kekuatan untuk bertahan di tengah ancaman. Komite to Protect Jurnalis mencatatkan pada tahun 1994 sampai tahun 2024, sebanyak 1.471 jurnalis dan juga pekerja media terbunuh di 94 negara. Sementara di Indonesia, AJI mencatatkan pada tahun 2021 sampai tahun 2024, kasus terhadap wartawan terus meningkat setiap tahunnya dan bahkan mencapai puncaknya, yakni insiden tewasnya Riko Sempurna Pasaribu, jurnalis Tribrata TV di Sumatera Utara yang tewas dalam insiden kebakaran bersama keluarganya pada Juni 2024. Namun kebakaran ini bukan hanya kebakaran semata, melainkan insiden pembakaran terkait dengan liputan Riko saat mengabarkan atau memberitakan informasi mengenai perjudian ilegal yang melibatkan oknum. Ada berbagai macam kekerasan yang dialami oleh para wartawan ataupun jurnalis di Indonesia, mulai dari kekerasan fisik, teror, intimidasi, serangan digital, pelarangan liputan, perampasan aset liputan, dan juga kekerasan seksual, kriminalisasi, bahkan gugatan perdata atau somasi. Pelaku kekerasan terhadap wartawan ada berbagai macam, mulai dari oknum TNI, oknum Polri, oknum pejabat, ataupun oknum non-pemerintahan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap kerja-kerja wartawan yang mendapatkan ancaman? Berikut kita simak. Nggak oke banget ya, pastinya menghalangi kebebasan berpendapat. Apalagi masa sekarang semua orang kan bebas speak up sepanjang sesuai dengan kaedahnya. Ya, kebebasan berpendapat sesuai dengan tata krama ya pastinya, tapi juga jangan dihalangin. Kalau saya melihat saat ini kekerasan masih terjadi ya. Kalau kita bandingkan juga di luar negeri pun masih terjadi. Cuma memang perlu komitmen dari semua pihak untuk bisa mengimplementasikan regulasi yang ada. Kita lihat sekarang sebenarnya berita-berita juga harus objektif juga dari dua sisi. Jadi tidak hanya dari sisi jurnalis, tapi juga bagaimana kebenaran-kebenaran berita yang bisa diberitakan juga bisa dipandang oleh masyarakat lebih objektif. Sehingga ke depan mungkin tidak hanya tentunya pemerintah, tetapi juga seluruh stakeholder, masyarakat juga bisa melihat kekerasan terhadap jurnalis ini bisa diminimalisir, bahkan bisa mungkin tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Menurut saya hal itu sudah tidak sepatutnya dilakukan lagi ya, di mana kita ini sudah di era keterbukaan ya, semua informasi bisa diperoleh oleh siapa saja. Apalagi hal itu dilakukan oleh orang yang dekat dengan pusat kebijakan. Sebaiknya pengambil kebijakan bisa lebih bijak lagi untuk mengontrol bawahannya seperti itu. Kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis bukan hanya angka dalam laporan tahunan. Setiap ancaman, setiap serangan adalah luka bagi kebebasan pers di negeri ini. Saat jurnalis tak lagi aman, maka suara publik pun ikut terancam. Sudah saatnya perlindungan nyata diberikan agar mereka bisa bekerja tanpa rasa takut demi kebenaran. Dari Jakarta, Andre Septian, Dani, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.